Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian Tajdidul Iman menyambut bulan Ramadan. Saat ini kalau nggak salah adalah hari ke-12 bulan Sya'ban. Artinya tinggal 16 hari lagi kurang lebih kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan diturunkan di bulan tersebut yaitu kitab suci Al-Qur'an, petunjuk hidup untuk kita semua sebagai manusia, dan diturunkan al-bayyinah, pemahaman, kejelasan untuk kita memahami al-huda, dan bulan diturunkannya al-furqan. Ada garis pembeda insyaallah di bulan Ramadan antara ashabun nar wa ashabul jannah, antara mereka yang Allah hinakan akhirat nanti jadi penghuni neraka, dan calon penghuni surga. Semoga kita semua termasuk ashabul jannah, orang-orang yang disiapkan oleh Allah jadi ahli surganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sehingga di masyarakat beredar bukan hadis itu, tapi dari pengertian Al-Quran, dari pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan, muncul pepatah man fariha Ramadan maka hurrimat alaihi niron. Barang siapa yang gembira menyambut bulan Ramadan, diharamkan untuk yang bersangkutan, yakni siksanya api neraka. Catatan tadi, ini bukan hadis Rasul. Kalau hadis diartikan berita bisa saja, tapi hadis soeh tina taswir. Hadis dari kertas soeh secuir, ya, hadis soeh bukan hadis soeh. Ya, itu jok heureuy orang kobongan, orang santrian dulu. Balik ke pokok masalah, ya. Jadi izinkan saya mengundang diri saya sendiri, mengundang jamaah Ikhwatul Iman untuk menyampaikan undangan agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat
Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, saya senang mengartikan ya setelah membaca literatur mengartikan orang beriman itu adalah orang-orang yang percaya. Percaya apa? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bagaimana? Percaya kepada Allah bahwa Allah mempercayai kita, bahwa Allah memberi amanat kepada kita, bahwa Allah memberi tanggung jawab kepada kita. Kita percaya bahwa Allah mempercayai kita. Orang yang dipercaya pasti orang yang dianggap baik oleh yang mempercaya. Itu hukum logika. Jadi kalau kita diberi kepercayaan oleh Allah, diberi amanat oleh Allah, diberi tanggung jawab oleh Allah, kita dipandang baik oleh Allah untuk memikul amanatnya. Amanat Allah itu apa? Agar kita mempercayai orang lain. Kita dipercaya untuk mempercaya. Ya. Jadi artinya kita diberi kepercayaan oleh Allah untuk mempercayai bahwa selain kita pun adalah orang baik. Tidak ada yang reject ciptaan Allah. Cacat maksud saya. Dari sisi moral, dari sisi mental. Ini berdasar hadis Nabi. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang maulud dilahirkan oleh yang jadi ibunya, dia terlahir dalam keadaan fitrah, bebas dosa, tabula rasa. Ya, pa'abawahu, kemudian lingkungannya lah yang akan berubah atau tetap istiqomah. Fitrah itu terjaga terus dari bayi, anak-anak, dewasa, tua sampai meninggal dunia. Ya, kita berharap seperti itu. Tapi kita juga sadar kenyataan pa'abawahu, kata Nabi, lingkungannya yang mungkin akan membelokkan seorang yang fitrah itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ba'abawahu ayyuhawidani au yunasirani au yumajisani. Nah, masuk sistem kehidupan yang namanya Islam. Bagaimana yang sudah bengkok itu bisa kembali lagi ke track yang benar, yang belok itu bisa kembali lagi ke jalan yang lurus. Pertama itu harus diminta, dan mintanya harus sungguh-sungguh. Ciri sungguh-sungguh, mintanya berulang-ulang. Dalam syariat 17 kali kita minimal meminta dikembalikan lagi kepada jalan yang lurus.
dalam setiap rakaat sholat kita yang 17 rakaat sehari semalam itu, kita memohon di ujung surat Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, saya dan istri saya dan keluarga saya. Demikian juga ikhwatul iman. Definisi kami itu harus jelas. Ya. Kita mohon, kita dan semua yang orang-orang yang pernah menyayangi kita atau buah hati kita, semuanya terhidayahi ke jalan yang hidup yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan bukan jalan hidupnya orang yang al-maghdub dan ad-dhalin, orang yang dimurka atau yang tersesat. Dalam tafsir adalah orang yang kafir atau orang yang munafik. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 tentang undangan saum Ramadan seolah-olah salah satu jawaban dari Al-Fatihah. Wahai orang-orang yang memikul tanggung jawab dari Allah, sebagai anak bertanggung jawab kepada orang tua, sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab besar berupa anak keturunan. Semua kita punya tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai pemikul amanat-amanat Allah. Ayat yang tersurat adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian ibadah saum. Mari kita baca dengan bacaan yang tersirat. Artinya pemahaman. Diwajibkan wahai pemikul amanat-amanat Allah bagi kalian menerima pahala dari Allah akibat ibadah saum kalian. Sebagaimana orang-orang beriman sebelum kita dipaksa oleh Allah menerima pahala kemuliaan akibat saum mereka. Sebab mereka telah tampil di hadapan Allah menjadi kekasih Allah. Inna la'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Supaya kamu menjadi orang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa adalah semulia-mulianya orang di sisi Allah. Sahabat seiman, mungkin itu sore ini motivasi kita saling membesarkan hati. Ya. Di Ramadan Allah seolah-olah akan berpesta membagikan rahmatnya yang luar biasa. Konon ibadah sunat akan diberi pahala seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib diberi pahala 10 kali lebih besar dibanding ibadah-ibadah wajib di luar Ramadan. Kita akan rinci ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah merahmati kita. Kita akhiri dengan doa yang populer di masyarakat. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan
wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban sekarang. Sampaikan usia kami pada bulan Ramadan, dan izinkan kami memuliakan-Mu ya Allah sepenuh Ramadan, sepanjang Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.